Baik anak-anak, pada minggu yang lalu, oh ya sebenarnya saya sudah mempersiapkan video pembelajaran ya. Jadi untuk seterusnya saya pakai video pembelajaran. Tapi karena belum siap ya hari ini saya tetap pakai meeting. Untuk sebagai gantinya nanti kegiatan kita hari ini saya rekam ya, saya rekam nanti hasil rekamannya saya upload ke YouTube, nanti linknya saya bagikan. Siapa tahu ada yang tidak memperhatikan atau bagaimana ya. Baik, saya akan screen sharing dulu. Kelihatan ya? Coba dikasih respon. Bisa langsung pakai mic atau pakai chat. Kelihatan apa tidak? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Ya, oke, kalau kelihatan kita mulai ya. Baik anak-anak, pada minggu yang lalu kita belajar tentang apa itu ilmu kimia itu ya. Apa itu ilmu kimia? Kelihatan, Pak. Kelihatan? Ya. Sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu perkembangan teori atom dan perkembangan model atom. Ini singkat saja saya terangkan ya, jadi ringkasannya saja. Baik ya, kemarin pada meeting yang lalu sudah saya terangkan bahwa ilmu kimia itu adalah ilmu yang mempelajari tentang materi ya, hakikat materi, komposisi materi, struktur materi, sifat materi, dan perubahan materi. Intinya tentang materi. Nah, kita mengawali belajar tentang komposisi materi ini dari bagian materi yang paling dasar terlebih dahulu atau yang paling kecil dulu, yang kita sering dengar dengan istilah atom. Atom ini pertama kali sebenarnya dikemukakan oleh seorang filosof Yunani ya, namanya Demokritus. Demokritus ini seorang filosof pada zaman Yunani kuno yang pertama kali mengemukakan, bukan pertama kali sih sebenarnya ya, pokoknya yang dikenal menerangkan atau mengemukakan teorinya tentang adanya suatu partikel yang paling dasar dari semua benda ya. Jadi misalnya ada sepotong besi gitu ya, dipotong-potong, kemudian potongan besi ini dipotong-potong lagi, kemudian potongan besi ini dibagi-bagi lagi sampai yang paling kecil itu nanti ada suatu bagian yang sudah tidak dapat dipotong lagi atau tidak bisa dibagi lagi, yang oleh Demokritus kita sebut dengan atomos ya. A itu tidak, tomos itu dibagi, jadi atomos itu artinya tidak dapat dibagi. Nah, namun konsep atom oleh Demokritus ini kan masih berupa apa ya, hasil pemikiran saja, karena memang Demokritus itu ahli filsafat ya, jadi belum dikenal sebagai sebuah teori sains modern ya. Baru kira-kira pada abad 18 ya, itu seorang ahli kimia yang namanya John Dalton. Nah, ini gambarnya Pak Dalton ini ya, ini gambarnya. Inilah seorang ilmuwan yang mengemukakan kembali tentang atom ya. Mengemukakan kembali teori tentang atom ini. Nah, teori atom Dalton itu ada beberapa postulat. Ada beberapa postulat. Ini coba saya lihat layarnya kedip-kedip gitu ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Begini aja. Kalau gini nggak kedip-kedip ya. Enggak, Pak. Tapi kurang jelas, Pak. Coba HP-nya bisa di itu landscape. Bisa di zoom. Atau di landscape ya. Jangan tegak, tapi HP-nya di landscape, di mendatar gitu. Biar lebih besar. Bisa, Pak. Ya, saya zoom aja. Ya, gini ya.
Nah, teorinya atom Dalton ada beberapa postulat. Postulat pertama, setiap unsur terdiri atas partikel yang sudah tak terbagi dinamai atom. Nah, ini ya. Postulat kedua, atom-atom dari suatu unsur adalah identik. Atom-atom dari unsur yang berbeda mempunyai sifat-sifat yang berbeda, termasuk mempunyai massa yang berbeda. Jadi misalnya, kalau ada dua atom oksigen, maka kedua atom ini akan identik. Nah, itu ya. Kalau atomnya sudah berbeda unsurnya ya beda. Misalnya atom hidrogen tidak sama dengan atom oksigen. Ini maksud dari postulat dari teori atom Dalton yang kedua. Kemudian atom dari suatu unsur tidak dapat diubah menjadi atom unsur yang lain. Tidak dapat dimusnahkan atau diciptakan. Reaksi kimia hanya merupakan penataan ulang atom-atom. Nah, itu ya. Yang keempat, senyawa terbentuk ketika atom-atom dari dua jenis atom atau lebih bergabung dengan perbandingan tertentu. Ini sudah saya terangkan pada pertemuan yang lalu ya. Misalnya H2O, H2O itu senyawa. Itu terbentuk dari gabungan unsur oksigen dan hidrogen. Oke. Nah, namun dalam perkembangannya nanti teori-teori atom Dalton ini ya ternyata berubah ya. Berubah karena banyak penemuan-penemuan baru. Tapi ini hal yang wajar ya, karena bukan berarti Dalton itu salah atau bagaimana ya. Dia tetap dihargai sebagai pelopor tentang teori tentang atom ya. Beberapa postulat dalam teori atom Dalton ternyata kurang tepat. Satu, ternyata atom bukanlah suatu yang tak terbagi, melainkan terdiri dari beberapa partikel subatom. Maksudnya begini, atom yang katanya tidak terbagi tadi ternyata masih bisa diurai menjadi partikel dasar penyusun atom yang nanti paling tidak yang kita kenal ada 3, yaitu proton, elektron, neutron. Nah, ini di SMP saya kira sudah pernah ini ya. Jadi atom itu yang katanya tak terbagi itu ternyata masih bisa diuraikan lagi menjadi penyusun-penyusun dasarnya. Ada 3 tadi, elektron, proton, neutron. Meski mempunyai sifat-sifat yang sama, atom-atom dari unsur yang sama dapat mempunyai massa yang berbeda. Nah, ini ditemukan ternyata atom-atom dari unsur yang sama pun ternyata massanya bisa berbeda. Tadi kan dikatakan mesti identik, ternyata tidak. Nah, ini koreksi dari teori atom Dalton. Melalui reaksi nuklir, atom dari suatu unsur dapat diubah menjadi atom unsur yang lain ya. Reaksi nuklir itu reaksi inti. Jadi atom oksigen itu bisa berubah menjadi atom yang lebih berat lagi, misalnya belerang atau yang lain ya. Atau misalnya uranium menjadi timbal ya. Beberapa unsur tidak terdiri atas atom-atom melainkan molekul-molekul. Nah, itu ya. Contohnya oksigen. Oksigen itu ternyata yang kita hirup di udara itu tidak berupa atom oksigen tunggal, tapi dia berbentuk O2 ya. Jadi molekul diatomik. Satu molekul gas oksigen terdiri dari 2 atom oksigen. Oke, pada perkembangannya, oh ya, model atom Dalton ini kalau kita mendengar istilah teori atom sama model atom itu begini. Karena atom itu sangat kecil ya. Bahkan tidak ada suatu alat yang mampu melihat atom. Itu akhirnya para ahli hanya memodelkan. Model itu gambaran sederhana yang bisa dicerna oleh manusia. Hakikatnya ya kita tidak tahu, karena saat ini ya ada sih sudah mikroskop yang paling kuat sudah mampu melihat bentuknya. Tapi pada zaman itu, pada zamannya Dalton dan kawan-kawan itu belum mampu, belum ada alat secanggih apapun yang mampu melihat atom ini, sangat kecil sekali, sehingga harus dimodelkan.
Model atom Dalton itu sederhana ya, seperti bola pejal. Bayangkan aja bola pejal ya. Bola pejal itu tidak berunggah di dalamnya, seperti kelereng. Jadi Dalton menggambarkan atom itu seperti kelereng, ya, suatu bulatan yang pejal tidak berunggah. Yes, pada perkembangan selanjutnya, ya, ternyata ditemukan ada partikel-partikel dasar, ya. Salah satunya elektron. Mungkin elektron ini adalah yang paling pertama ditemukan, ya. Jadi atom yang katanya tidak bisa dibagi itu ternyata masih bisa diuraikan. Nah, ada seorang ilmuwan selanjutnya yaitu Joseph John Thomson. Nah, ini gambarnya Pak Thomson ini ya. Itu dia menemukan elektron. Menurut Thomson, atom itu tidak seperti bola pejal, tetapi mirip seperti kalau orang Jawa nyebutnya undi-undi gitu ya. Jadi elektronnya ini atomnya ini berbentuk bulatan gitu, ibarat undi-undinya. Wijennya itu seperti elektron ini ya. Jadi elektron ini bermuatan negatif, kemudian undi-undinya ini bermuatan positif. Nah, elektron itu nanti bersifat seperti taburan gitu di situ, menempel di situ. Nah, kalau orang Barat ya menyebutnya modelnya seperti model atom roti kismis ya ini. Untuk lebih gampangnya ya kalau kita ya roti undi-undi gitu ya, mirip ya. Oke, saya terangkan partikel-partikel subatom ya. Partikel dasar penyusun atom itu ada 3. Tadi sudah saya terangkan bahwa yang pertama elektron, yang menemukan adalah Thomson ya, J.J. Thomson. Joseph John Thomson ya. Elektron ini dilambangkan E, muatannya listriknya negatif ya. Ini masanya ini ya. Kemudian ada proton. Proton itu lambangnya P kecil ini ya. Muatan listriknya positif. Penemunya adalah Goldstein dan Rutherford. Yang ketiga adalah neutron ya, lambangnya N. Muatannya netral. Ini penemunya James Chadwick ya, J. Chadwick. Oke. Ini saya cerita sedikit ya, ini sebenarnya ya agak panjang sebenarnya ceritanya ini. Nanti bisa dibaca sendiri di buku paket ya. Jadi kenapa kok sampai ditemukan adanya elektron itu berawal dari ini tabung sinar katoda ini yang membuktikan bahwa elektron itu ada. Ya. Kemudian ada percobaan yang lain ya, yang dilakukan oleh Ernest Rutherford yang dikenal dengan percobaan hamburan sinar alfa. Hamburan sinar alfa. Nah, ini sekilas begini ya. Ada sebuah zat radioaktif yang akan menembakkan peluru alfa. Peluru alfa itu ya, sinar alfa itu partikel yang sangat kecil sekali. Kemudian partikel alfa ini akan ditembakkan ke sebuah lempeng emas. Nah, menurut Rutherford itu begini. Jika memang atom itu berbentuk bulatan pejal yang saling berjejalan, saling berdempet-dempetan, kalau nanti kita tembak dengan sinar alfa itu mesti mental ya. Ya ibaratnya kalian melempar bola ya ke tembok ya mesti terpental, tidak akan menembus. Nah, ternyata begitu praktikum ini dilaksanakan ya, berkas sinar alfa tadi atau peluru sinar alfa tadi ditembakkan, ternyata hasilnya bermacam-macam ya. Sinar alfa tadi ada yang diteruskan, ibaratnya menembus begitu saja, ada yang dibelokkan, tembus tapi melenceng, ada yang mental ya, mental tidak menembus tapi langsung menabrak gitu ya, dipantulkan ya. Atas dasar ini Ernest Rutherford bentar ada yang masuk ya.
Atas dasar ini Rutherford berpendapat bahwa atom itu tidak seperti bola, ya, atau tidak seperti onde-onde tadi. Nah, dia mengemukakan teori atomnya sendiri. Nah, ini ya. Jadi modelnya seperti ini, seperti bulan mengorbit bumi. Seperti bulan mengorbit bumi atau bumi mengorbit mengelilingi matahari. Begitu ya. Jadi antara ini, lihat ini ya, yang di tengah ini adalah inti atom yang bermuatan positif, elektron yang bermuatan negatif akan mengorbit, ya, berputar di sini mengorbit mengelilingi inti atom. Antara elektron dan inti atom ini ruang hampa, tidak ada apa-apa. Nah, ini teorinya Rutherford. Nah, ini gambarnya, ya, Pak Rutherford. Ya, ini orangnya ini ya. Oke. Kemudian teori atom berkembang lagi. Ya, ternyata teorinya Rutherford atau Ernest Rutherford, ya, ini ada kelemahan ya. Menurut fisika klasik, dalam pergerakannya mengitari inti, elektron akan senantiasa memancarkan radiasi elektromagnet. Jika demikian, maka lintasannya akan berbentuk spiral dan akhirnya jatuh ke inti. Jadi seharusnya menurut teori fisika, elektron itu tidak muter gini, tapi dia akan muter seperti spiral, mendekat, akhirnya menabrak inti. Ya, itu kan nggak mungkin, ya, akhirnya kan tabrakan. Oleh karena itu, model atom Rutherford yang tadi bentuknya seperti bumi mengitari matahari tadi dikembangkan lagi oleh seorang ilmuwan yang namanya Niels Bohr. Nah, ini gambarnya Pak Bohr, ya. Niels Bohr, yaitu pada tahun 1913. Negara kita belum merdeka ini, ya. Pak Niels Bohr sudah mengemukakan teori tentang atom, ya. Begini ya teori atomnya Bohr atau model atom dari Niels Bohr. Dalam atom terdapat lintasan-lintasan tertentu tempat elektron dapat mengorbit inti tanpa disertai pemancaran atau penyerapan energi. Ya, elektron hanya boleh berada di lintasan-lintasan yang diperbolehkan, tidak boleh berada di antara dua lintasan. Elektron dapat berpindah dari satu kulit ke kulit lain disertai pemancaran atau penyerapan sejumlah energi tertentu. Jadi begini, menurut Niels Bohr itu akhirnya model atom itu seperti tata surya ya. Di tengah ini adalah inti atom yang bermuatan positif. Kemudian elektron ini akan mengitari inti dengan orbit-orbit tertentu. Ya, dengan orbit-orbit tertentu. Ini ada lingkaran-lingkaran, ini adalah orbit-orbit elektron. Ya, persis seperti tata surya akhirnya ya. Planet-planet ini bertindak seperti elektron. Oleh Bohr, ya, ini saya perbesar ya. Ya, saya perbesar. Nah, perhatikan, kulit yang paling dekat dengan inti itu adalah kulit ke-1. Jadi ngitungnya adalah dari kulit yang paling dekat dengan inti terlebih dahulu. Kulit kedua kita sebut dengan N sama dengan 2. Selanjutnya N sama dengan 3, selanjutnya N sama dengan 4, kemudian N sama dengan 5, kemudian N sama dengan 6, dan seterusnya. Oleh Bohr, kulit yang paling dekat dengan inti atau N ke-1 itu dinamai dengan kulit K. Ya, kemudian kulit kedua dinamai kulit L, kulit ketiga dinamai kulit M, kulit keempat dinamai kulit N, kulit selanjutnya kulit O, P, Q, dan seterusnya. Loh Pak, kenapa kok tidak diawali dengan kulit A? Lah ini ada maksudnya. Pada saat itu Bohr, ya, ini Niels Bohr itu masih ragu, ya, karena dia ragu apakah sebelum kulit pertama itu masih ada kulit lagi, ada lapisan-lapisan lagi. Makanya dia tidak memberi nama kulit ke-1 sebagai kulit A, tetapi kulit K. Ya. Dan model penamaan seperti ini masih kita pakai sampai sekarang untuk menghormati Niels Bohr. Nah, setelah model atom Niels Bohr, ternyata
ditemukan banyak sekali fakta-fakta baru, penemuan-penemuan baru, akhirnya teori atom berkembang sampai saat ini yang disebut dengan teori mekanika kuantum yang dikemukakan oleh banyak ya, ini terutama Erwin Schrödinger, seorang ilmuwan Jerman atau Austria ini ya, pada tahun 1927. Intinya, posisi elektron adalah tidak pasti. Hal ini dapat ditentukan mengenai keberadaan elektron di dalam atom dalam daerah dengan peluang terbesar untuk menemukan elektron tersebut. Dan daerah dengan peluang terbesar menemukan elektron itu disebut dengan orbital gitu ya. Nanti saya terangkan ya. Jadi teori yang sampai sekarang yang dipegang atau yang sampai sekarang ditetapkan itu adalah teori yang terakhir, yaitu teori atom modern, atau ada orang yang menyebutnya teori mekanika kuantum. Oke, ini ya. Ini kalau kita ringkas ya, model atom itu seperti ini. Dalton bentuknya seperti kelereng, bulat pejal. Kemudian berkembang model atom Thomson, bentuknya seperti undi-undi atau roti kismis. Kemudian teori model atom berkembang lagi, Rutherford. Ini bentuknya seperti bumi mengitari matahari ya. Hanya satu lintasan, lintasannya hanya satu. Ya. Jadi berapapun elektronnya, dia lintasannya hanya satu. Ini menurut Rutherford. Kemudian berkembang menurut Niels Bohr ya. Model atom Niels Bohr itu mengatakan model atom seperti tata surya gitu ya, ada lintasan-lintasan. Kemudian yang terakhir yang berlaku sampai saat ini adalah model mekanika kuantum. Nah ini modelnya seperti ini. Sebenarnya model atom mekanika kuantum itu sama dengan Niels Bohr. Bedanya elektron itu tidak bisa ditentukan secara tegas di sini gitu ya, seperti gambar Bohr ini. Tapi hanya kira-kira berada di lintasan ini atau di orbit ini. Seperti itu. Oke. Sampai di sini apakah anak-anak ada pertanyaan? Mungkin bisa dibuka kameranya sebentar biar fresh ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan atau tidak? Tidak, Pak. Tidak. Ya wes, ini ringkasannya ya. Oke, sekarang PowerPoint kedua. Sebentar saja, ini enggak lama ya. Enggak lama. Sebentar. Oke, kelihatan? Kelihatan apa tidak? Belum kelihatan, Pak. Sudah, Pak. Oke, sudah. Supaya lebih besar, bisa lebih tidak kecil ya, itu HP-nya bisa di landscape. Silakan di landscape, di mendatarkan itu ya. Oke, sekarang kita coba saya masih berkedip-kedip ya, ini ada masalah. Oke, partikel dasar penyusun atom. Sekarang kita kembali ke sini ya. Itu ada 3, yaitu elektron, proton, neutron. Nah, ini ringkasan tadi ya. Proton itu muatannya positif, ditemukan oleh Eugen Goldstein. Elektron itu muatannya negatif ya, ditemukan oleh Thomson. Kemudian neutron itu netral ya. Kemudian ini. Nah, ini mungkin SMP juga pernah katanya ini mungkin ya. Sekarang lambang atom atau notasi atom. Setiap unsur itu kan punya atom, ada atomnya ya. Atom itu kan bagian paling kecil dari unsur tersebut ya. Bagian terkecil dari unsur hidrogen ya atom hidrogen. Bagian terkecil dari unsur besi ya besi. Nah, itu ya. Atom besi maksudnya. Nah, biasanya susunan atom itu digambarkan atau disimbolkan dengan ini.
X, kemudian di sini Z, kemudian di atas A. Di mana X itu lambang unsur. X itu lambang unsur. Lambang unsur bisa dilihat pada tabel sistem periodik. Oke, bentar. Tabel sistem periodik. Ya kimia itu kayak gini saya, kalau hanya teks langsung nggak bisa, ini harus terpaksa memang harus meeting. Bentar tapi tidak lama ini. Sudah berjalan 30 menit ya. Oke, sebentar. Tabel periodik. Oh, ternyata nggak bisa ya, sebentar. Kok nggak bisa ya? Oke, saya browsingkan aja langsung ya ini. Ya, ternyata ada gangguan ya. Ada gangguan, bentar, di lemot. Jaringan saya lemot ini. Ya, sambil menunggu ya, kita lihat ini aja ya. Bentar. Nah. Apakah suara saya masih bisa didengar ini? Ini kelihatannya sinyal saya melemot. Halo? Masih, Pak. Masih ya. Masih, Pak. Alhamdulillah kalau masih. Masih, Pak. Bentar. Eh? Ya, ternyata ada gangguan anak-anak, jadi nggak tahu ini kok lemot sekali. Bentar ya. Ya, nggak bisa presentasi ini. Coba yang tampil di layar apa ini? Ini. Yang tampil apa ini? Hitam, Pak. Waduh. Belum kelihatan, Pak. Oke, sebentar. Ada sedikit gangguan ya. Oke. Oke, kelihatan ya, kembali ya. Halo, kelihatan? Bisa direspon pakai chat ya? Bisa gitu mungkin ya.
Kelihatan, Pak. Mulai kan ya. Oke ya. Lihat ini saya kembali ke sini ya. Saya tadi berusaha untuk memunculkan tabel sistem periodik tapi belum bisa. Nanti kita coba lagi. Nah, ini simbol notasi atom ya. X itu lambang unsur. Misalnya kalau oksigen ya U besar gitu ya. Kalau karbon C gitu ya. A itu nomor massa. Yang di atas ini nomor massa. Nomor massa itu adalah jumlah proton ditambah jumlah neutron. Sedangkan Z di sini adalah nomor atom. Nomor atom itu jumlah proton atau jumlah elektron. Ya, jumlah proton atau jumlah elektron. Sekali lagi ya, lihat ini ya. X itu lambang unsur, Z itu nomor atom, A itu nomor massa. Nomor atom menunjukkan proton saja atau elektron saja. Oke, ada yang masuk. Kemudian kalau nomor massa itu jumlah proton dan jumlah neutron. Kenapa nomor atom kok jumlah proton atau jumlah elektron? Karena dalam sebuah atom yang netral, jumlah proton itu sama dengan jumlah elektron. Ya, jumlah muatan positif sama dengan jumlah muatan negatif. Oke, contoh. Atom natrium disimbolkan dengan gini, Na. Oh ya, perlu diketahui anak-anak bahwa simbol atom atau lambang unsur itu biasanya satu huruf atau dua huruf ya. Kalau satu huruf itu huruf kapital satu gitu aja. Misalnya oksigen ya O besar. Tapi kalau dia berupa dua huruf, maka huruf pertama kapital, yang kedua kecil. Contohnya natrium. Di sini N-nya besar, A-nya kecil. Tidak boleh N-nya besar, A-nya besar. Atau N-nya kecil, A-nya besar. Tidak boleh. Yang boleh adalah N besar, A kecil. Nah, baik. Lihat untuk natrium, kita lihat simbolnya Na, yang bawah nomor atom, kemudian yang atas nomor massa. Nomor atomnya 11, natrium ini, nomor massanya 23. Dari informasi ini kita bisa simpulkan bahwa jumlah elektron dari natrium itu adalah 11. Ini ya. Jumlah elektron itu 11. Kemudian karena jumlah elektronnya 11, proton juga 11. Nah, karena jumlah proton dan jumlah elektron harus sama. Kemudian nomor massa itu kan jumlah proton ditambah neutron. Jumlah proton ditambah neutron. Maka mencari neutronnya adalah jumlah nomor massa dikurangi nomor atom. Ya, nomor massa dikurangi nomor atom. Sehingga 23 dikurangi 11. Ketemunya 12. Sehingga dari atom natrium ini elektronnya 11, protonnya 11, neutronnya 23 dikurangi 11, yaitu 12. Dari sini anak-anak paham? Ini panjang ini. Paham ya. Oke. Sekarang lihat ini. Isotop ya. Isotop itu adalah atom-atom yang mempunyai nomor atom sama tetapi nomor massa berbeda. Contohnya Cl, klorin. Ada klorin itu yang nomor atomnya 17, nomor massanya 35. Ada klorin itu yang nomor massanya 17, nomor atomnya 17, nomor massanya 37. Nah, ini antara Cl yang kiri dan kanan ini dikatakan isotop. Nah, bedanya di nomor massa. Nomor atomnya sama-sama 17, tapi nomor massanya satunya 35, satunya 37. Yang membedakan apa? Kalau kita uraikan, coba yang kiri ini ya. Elektronnya 17, jelas berasal dari nomor atom. Protonnya 17, jelas berasal dari nomor atom juga. Karena elektron dan proton sama. Baru kita mencari neutron. Mencari neutronnya adalah nomor massa dikurangi nomor atom ya. 35 dikurangi 17, 18. Dengan cara yang sama kita lihat
untuk Cl yang kanan ya, protonnya 17, elektronnya 17, neutronnya sekarang 37 dikurangi 17. Hasilnya 20. Berarti perbedaannya adalah di jumlah neutron. Nah, ini namanya isotop. Selain isotop, kalau dibalik ada isobar ya. Isobar adalah atom-atom yang mempunyai nomor atom berbeda tetapi nomor massa yang sama. Jadi dibalik. Sekarang yang sama nomor massanya. Lihat ini antara nitrogen dan karbon ya. Nitrogen nomor atom 7, nomor massa 14. Karbon nomor atom 6, nomor massa 14. Ya. Yang sama apa? Nomor massanya. Ini sama-sama 14. Nomor atomnya beda. Yang nitrogen 7, yang karbon 6. Sekarang perhatikan, ternyata jika suatu atom itu nomor atomnya sudah berbeda, maka lambang unsurnya juga berbeda. Ini beda tadi. Kalau sepanjang nomor atomnya masih sama, isotop ini ya sama-sama 17, maka lambang unsurnya masih sama, sama-sama klorin ya. Kalau isobar enggak ini ya. Karena nomor atomnya sudah berbeda, maka simbolnya berbeda ya ini. Nah, sekarang yang membedakan apa antara ini apa nitrogen dan karbon ini isobar ini. Kita urai di sini nomor elektronnya 7 ya. Jumlah elektronnya 7, protonnya juga 7, neutronnya 14 dikurangi 7 sama dengan 7 ya ini ya. Di sini protonnya 6. Ini ya 6, elektronnya juga 6, kemudian neutronnya 14 kurangi 6 8. Jadi ya tidak ada sesuatu yang membedakan ini. Jadi yang kita lihat ya di sini yang membedakan adalah nomor atomnya, jumlah elektron atau nomor atom. Ada juga istilah isoton. Isoton itu adalah atom-atom dari unsur yang berbeda tetapi neutronnya sama. Kalau isoton intinya kita uraikan proton, neutron, elektronnya. Sepanjang jumlah neutronnya sama, sepanjang jumlah neutronnya sama, maka kedua unsur ini, kedua atom ini kita sebut dengan isoton. Ini fosfor, ini sulfur atau belerang. Ya, ini fosfor, ini sulfur. Fosfor nomor atomnya 15, nomor masanya 31. Belerang nomor atomnya 16, nomor masanya 32. Kalau kita diuraikan seperti ini ya. Proton 15, elektron 15, neutron 16. Ini juga demikian. Proton 16, neutron 16, elektron 16. Karena neutronnya sama, ini kita sebut dengan isoton. Nah, ada lagi isoelektron. Kalau isoelektron perbedaannya adalah di jumlah elektronnya. Sepanjang jumlah elektronnya sama, maka dia disebut dengan isoelektron. Meskipun proton dan neutronnya berbeda. Lah Pak, ini kok ada tanda plus? Nah, ini saya terangkan. Itu namanya ion. Ini tinggal sedikit ya. Jika sebuah atom itu melepaskan sebuah elektron, satu elektron saja, maka dia berubah menjadi ion positif. Karena dia berubah menjadi ion positif, ada elektron yang berkurang, maka jumlah elektronnya juga berkurang. Namun di lambangnya ditambah tanda plus ini ya, seperti Na ini ya, misalnya Na plus, kemudian sini ada plusnya ini. Itu artinya telah kehilangan satu elektron. Misalnya di sini tandanya 2 plus, maka kehilangan 2 elektron. Maka susunannya berbeda nanti, proton, elektron, neutronnya. Kalau natrium yang ada tandanya positif 1 ini elektronnya seharusnya 11 ya, sesuai dengan nomor atom, tapi karena ada tanda ion positif kehilangan 1 elektron, maka di sini elektronnya tinggal 10. Ya, yang lain tetap ya, protonnya tetap 11, neutronnya tetap 12. Dari 23 dikurangi 11. Kalau ion negatif itu sebaliknya, suatu atom itu malah menangkap elektron ya. Kalau dia menangkap elektron maka menjadi ion negatif. Tandanya itu adalah ada tanda negatif, ada pangkat di sini. Kalau
negatifnya 1, maka elektronnya bertambah 1. Kalau negatifnya 2, maka elektronnya bertambah 2. Contohnya di sini. Ya, oksigen nomor atom 8, nomor massa 17, tapi di sini ada tanda 2 min. Maka di sini elektronnya tidak 8 tetapi tambah 10 ya, 8 ditambah 2. Nah, itu ya, sedangkan protonnya tetap proton ini 8 ya, tetap 8, neutronnya 9, 17 dikurangi 8. Oke anak-anak, apa ada yang ditanyakan? Tidak, Pak. Oke. Saya masih membuka untuk tanya jawab ya. Kalau memang di sini tidak ada yang ditanyakan, nanti bisa di forum ya. Silahkan tanya di kolom chatting di Google Classroom. Ya, nanti setelah ini saya akan upload tugas ya. Kemudian rekaman materi ini juga akan tetap saya upload ya nanti. Oke, ada pertanyaan? Anissa Aulia, atau mungkin sebelum saya tutup, mungkin bisa dibuka sedikit kameranya ya, buka sebentar kita ya. Saya juga buka kamera ya. Pakai seragam nggak apa-apa guys. Ada Risma, ada Bagus, Devi, Gigi, Nabila, Al-Hadi, Krisna, Linda, Raya, Fatimah, Intan, Hanif ya. Ini pada di mana ini lokasinya ini? Di rumah atau ada yang ngopi-ngopi? Oh, Di rumah, Pak. Pak. oke. Sudah 3 minggu berjalan, sudah habis pulsa berapa anak-anak? Sampai harus cari wifi. Kak, yang itu ya, wifi saya maklum ya. Kalau wifi Pak, udah sampai 5 giga saya. oh, berarti tidak begitu ya, karena sekarang banyak paketan yang murah-murah ya. 10 giga lebih, Pak. Oh, Pak, mahal. Enggak, kalau dikonversi ke uang sudah habis berapa? Rata-rata. Pak, saya habis 11 loh, Pak. Piye? Sudah habis 11 giga. 11 giga itu 50.000 ada? Tiap minggu beli, Pak. Tiap minggu beli, Pak, buat Google Classroom sama Google Meet. Bagus iki yang ngomong ya. Habis berapa Gus? Sudah habis berapa? Untuk 5 giga. enggak. Bulan tapi. Kalau diuangkan itu kira-kira sudah habis berapa 3 minggu ini? 3 minggu ini tuh berapa ya, Pak? Pak. 40 ribuan. Oh. Kalau- Berarti ya kan saya lihat itu di Indosat, di Telkomsel itu ada yang 40.000 sudah dapat 10 giga, 15 giga itu. Kalau Telkomsel 40.000 4 giga, Pak. Enggak, yang beli yang promo-promo itu loh ya. Ada promo loh, Pak. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri. Silahkan logout atau keluar dari Meet ya. Nanti tunggu ada tugas di Classroom. Kemudian absen saya sistem akan menutup jam 10 ya. Jam 10 nanti sementara akan tertutup. Untuk tugasnya saya buka. Tapi harapan saya karena hari Jumat ya, nanti jam-jam 1 itu sudah selesai semua, sudah terupload semua tugasnya. Jangan sampai ditunda-tunda. Gitu ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.